Selama PPKM darurat, pemerintah menerbitkan perubahan 2 surat edaran untuk memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi. Kementerian Perhubungan menjelaskan perubahan ini dilakukan untuk menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian khususnya di kawasan aglomerasi untuk menurunkan kasus harian COVID-19. Bagaimana teknis aturan ini diberlakukan mulai besok? Kami akan bahas hal ini bersama juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dan analis kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, selamat malam. Mbak Adita, sehat ya? Malam, Alhamdulillah sehat. Malam. Saya ke Mbak Adita lebih dulu. Jadi mengapa aturan ini tidak diterapkan sejak awal, Mbak Adita, harus ada perubahan di tengah jalan? Ya begini, ini di dalam situasi PPKM darurat ini dinamikanya kan memang luar biasa ya. Dari sejak diterapkan tanggal 3 Juli yang lalu, hampir setiap hari kami ini melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap perkembangan dari mobilitas masyarakat dan kaitannya dengan lonjakan kasus. Dari data yang kemudian sudah kami kumpulkan, dengan adanya PPKM darurat ini memang terjadi penurunan mobilitas masyarakat. Namun angkanya ternyata masih belum signifikan, dalam arti belum mencapai target yang mencukupi untuk bisa menekan lonjakan kasus dalam kurun waktu sampai dengan PPKM darurat nanti selesai. Dan data yang kami juga miliki, ini penurunannya saat ini mungkin range-nya masih 15 hingga 20%. Sementara jika kita ingin menekan lonjakan kasus, itu sebaiknya memang mobilitas masyarakat turun hingga 30 sampai 50%. Jadi ada upaya-upaya yang lebih yang harus dijalankan ya Mbak Sofi, karena ini situasinya memang namanya darurat dan memang terjadi dinamika dari hari ke hari. Oleh karena itu memang kami harus bisa menyesuaikan dengan situasi tersebut. Oke. Pak Agus, jadi saya mau dapat tanggapan Anda terlebih dulu. Ini kan PPKM darurat sudah berjalan 1 pekan. Apa tanggapan Anda? Apa tanggapan pula soal perubahan peraturan di tengah jalan ini? Begini, menurut saya sih pelaksanaan PPKM ini tidak akan berhasil. Apapun aturannya dirubah seperti apapun, apalagi ini hanya menggunakan surat edaran. Begini, kita rame itu kan karena masih tempat kerjanya masih buka. Kalau saya lihat yang strategis itu ada pabrik semen, kimia, petrokimia, transportasi, logistik, semua masih ada. Jadi pasti akan masih banyak orang bekerja. Karena kalau tidak bekerja, dia dikasih SP 1, 2, 3 dipecat. Ya. Jadi apapun alasannya, dia akan terabas itu. Dan saya yakin di lapangan pelaksana akan kesulitan. Oke, jadi kalau Anda melihat ada upaya-upaya seperti tadi yang disampaikan Mbak Adita untuk beradaptasi dengan peraturan dan juga kenyataan di lapangan, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, sekarang begini sekali lagi, mengatur manusia itu dengan transportasi umum dan sebagainya itu kan ada di hilir. Hulunya adalah tempat bekerja. Kalau tempat pekerjanya banyak kecuali, ya selesai. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak tutup total, ya sudah, nggak akan pernah bisa. Kan negara-negara sekarang sudah lepas, sudah masuk fase 2, fase 3 itu sudah menurun terus karena dia lockdown. Nah sekarang kalau barang-barang oke lah, kalau pasar sama perbankan sama yang logistik itu silakan. Tapi kalau lainnya nanti jangan-jangan gini loh, surat pengalaman yang tahun lalu, izin untuk bisa jadi esensial itu juga pakai uang. Dan tidak ada yang bisa mengawasi itu. Ya kan, jadi sekarang nanti ada pabrik baut seperti waktu itu muncul lagi ini. Lalu yang ngawasi siapa? Nah nanti kalau ditegur oleh si pelaksana, polisi atau TNI, dia bilang loh aturannya cuma ASN kan boleh ditolak, itu tidak berkekuatan hukum. Nah selesai kita. Ya, ini saya jadi paham posisi terjepitnya Mbak Adita dan teman-teman di Kementerian Perhubungan, karena kalau kantor-kantor masih buka, ya apa boleh buat, pasti akan selalu berakrobat dengan peraturan-peraturan. Sesaat lagi akan direspons oleh Mbak Adita. Tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.